Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224110008 dari kelas Manajemen 22A. Selanjutnya, saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis pasar konsumen dengan melihat perilaku konsumen. Selanjutnya, pentingnya analisis pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan suatu proses penelitian mendalam untuk memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen dalam suatu pasar tertentu. Pentingnya analisis pasar konsumen tidak dapat diabaikan karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya analisis pasar konsumen. Yang pertama, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Analisis pasar konsumen membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen secara lebih rinci. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan harapan pasar. Yang kedua, menentukan sasaran pasar yang tepat. Melalui analisis pasar konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi dan menentukan sasaran pasar yang tepat. Ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih efisien dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan karakteristik pasar yang spesifik. Yang ketiga, mengukur potensi pasar. Analisis pasar konsumen membantu perusahaan mengukur potensi pasar untuk produk atau layanan tertentu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami seberapa besar pasar yang dapat diakses dan memutuskan apakah layak atau tidak untuk memasuki pasar tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang bisnis. Dengan memahami kebutuhan konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang bisnis baru. Ini dapat mencakup pengembangan produk baru, meningkatkan layanan, atau penargetan segmen pasar yang belum terpenuhi. Yang kelima, menyesuaikan strategi pemasaran. Analisis pasar konsumen membantu perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Pemahaman tentang perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan yang lebih relevan dan memilih saluran pemasaran yang lebih efektif. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami ekspektasi dan kebutuhan konsumen, perusahaan dapat meningkatkan produk dan layanan mereka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tetap setia dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Yang ketujuh, menanggapi perubahan perilaku konsumen. Lingkungan bisnis selalu berubah dan perilaku konsumen pun demikian. Analisis pasar konsumen membantu perusahaan menanggapi perusahaan tersebut secara proaktif, memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam proses pembelian, penggunaan dan pengembangan produk, layanan, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen melibatkan serangkaian tindakan, sikap, dan proses mental yang terkait dengan kebutuhan konsumen. Beberapa aspek penting dari perilaku konsumen melibatkan: yang pertama, pengenalan masalah (problem recognition). Ini adalah tahap di mana konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang memicu proses pencarian informasi. Contoh, seseorang merasa smartphone mereka sudah usang dan perlu diganti. Yang kedua, pencarian informasi (information search). Konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah mereka. Pencarian informasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti internet, teman, keluarga, dan ulasan pelanggan. Yang ketiga ialah evaluasi alternatif. Alternatif evaluasi. Konsumen mengevaluasi berbagai pilihan produk atau layanan yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu seperti harga, kualitas, merek, atau fitur. Pada tahap ini, konsumen dapat membentuk preferensi atau penilaian terhadap produk tertentu. Yang keempat ialah keputusan pembelian, purchase decision. Ini adalah tahap di mana konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang mereka pilih setelah melakukan evaluasi alternatif. Faktor seperti harga, promosi, dan pengaruh dari orang lain dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kelima ialah perilaku pasca pembelian, post-purchase behavior. Setelah pembelian, konsumen mengalami perilaku pasca pembelian
yang melibatkan evaluasi terhadap keputusan mereka. Apakah produk atau layanan memenuhi ekspektasi mereka atau tidak? Kepuasan atau ketidakpuasan pasca pembelian dapat mempengaruhi kesetiaan mereka dan perilaku konsumen di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen melibatkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan pribadi. Beberapa faktor tersebut meliputi faktor psikologis, motivasi persepsi, sikap, persepsi resiko, dan pembelajaran konsumen. Yang kedua, faktor sosial, pengaruh keluarga, teman, kelompok, referensi, dan budaya. Faktor budaya, nilai-nilai, norma, struk, dan subkultur yang mempengaruhi keputusan konsumen. Faktor pribadi, karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status ekonomi. Langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen melibatkan serangkaian tahap yang dijalani oleh individu atau kelompok. Langkah-langkah umum dalam proses keputusan pembelian konsumen ialah pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah